Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tips dan strategi investasi saham dengan modal 10 sampai 20 juta rupiah. Ini kita anggap modal awal ya. Jadi dengan asumsi nanti di masa-masa yang akan datang Anda akan menyetor lagi gitu. Nah, video ini saya buat setelah menerima pertanyaan ya sebagai berikut. Pak Teguh, saya saat ini masih bekerja full time di salah satu perusahaan logistik dan ekspres, anak dari salah satu perusahaan media di Indonesia. Saya saat ini sudah mulai menyisihkan uang dari penghasilan sebesar Rp400.000 per bulan. Dan langsung saya setor ke rekening dana investor saya di POEMS. POEMS ini mungkin nama aplikasi ya, nama aplikasi trading sebuah sekuritas. Nah, untuk diketahui, pada akhir Juni ini, karena adanya kebijakan dari perusahaan ya, tabungan pensiun kami akan dicairkan sebagian untuk membantu kondisi karyawan akibat COVID-19 ya. Jadi perusahaan itu sebenarnya bukan memberikan uang begitu saja kepada karyawan, tapi itu adalah dana yang memang sudah berasal dari tabungan pensiun. Nah, dari tabungan ini saya rencananya akan belanjakan saham. Saya bisa spare sampai sekitar 10 hingga 20 juta untuk saya tabung di saham. Dan karena itu dan seterusnya. Nah, dan setelah membaca e-book dari Pak Teguh, saya mengambil kesimpulan bahwa saya ini tipe orang yang ingin invest di saham berfundamental bagus tapi salah harga, yang disebut dengan mutiara terpendam, dengan kriteria PER kurang dari 1 kali, PBV kurang dari 0,6, dan harga nominal sahamnya di bawah Rp1.000. Ini agar kita bisa beli dengan lot yang cukup banyak. Nah, jadi saran-sarannya bagaimana ya, berdasarkan dengan profil keuangan saya di atas. Jika saya bisa menyisihkan 400.000 per bulan, maka pilihan sahamnya apa saja. Dan dengan uang 20 juta tadi, maka bagaimana money managementnya yang baik agar saya bisa invest di saham yang prospeknya bagus secara midterm 3-5 tahun. Ini sebenarnya kalau 3-5 tahun bukan midterm ya, ini lebih cocok disebut long term. Tapi seperti itu ya. Jadi ini bagaimana pertanyaannya kalau seperti ini? Nah, saya sendiri juga sudah menjawabnya ya, sebagai berikut. Ya. Nomor 1, jadi selamat pagi Pak Dian, berikut adalah saran yang bisa saya berikan. Nomor 1, gunakan maksimal 50% dari dana tabungan yang ada untuk beli saham. Sisanya tetap disimpan dalam bentuk tabungan. Jadi tadi di pertanyaannya tidak disebutkan dari dana pensiun, tabungan pensiun ini yang diterima berapa. Yang disampaikan hanya bahwa dari dana tabungan pensiun ini 10-20 juta diantaranya bisa diambil untuk ditabung di saham. Nah, jadi kalau Pak Adian menerima 20 juta dari perusahaan, maka gunakan maksimal 10 juta saja. Tapi kalau diterimanya adalah 40 juta, maka boleh gunakan 20 juta. Intinya 50% maksimal. Jadi jangan lebih dari itu. Kenapa? Sebab kalau kita pakai dana itu seluruhnya, maka psikologis kita akan terganggu. Anda mungkin akan khawatir setiap saat. Kenapa? Karena dana tersebut aslinya untuk tabungan pensiun yang seharusnya diinvestasikan ke instrumen investasi berisiko rendah seperti tabungan bank, deposito, atau obligasi. Ya. Investasi di saham itu bukan berarti juga risikonya tinggi. Ada juga pilihan saham-saham yang risikonya rendah. Tapi kalau misalnya kita taruh di deposito atau obligasi, itu tidak ada risiko IHSG jeblok seperti bulan Maret kemarin dan seterusnya. Jadi biar bagaimanapun investasi di saham itu lebih tinggi risikonya dibanding kalau Anda taruh dana di deposito dan obligasi. Nah, dengan Anda menaruh separuh dari total dana yang kita miliki di instrumen investasi berisiko rendah, maka katakanlah misalnya yang separuhnya lagi di saham itu tidak menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan, maka itu nggak apa-apa. Karena kita masih punya separuhnya lagi yang dananya aman seperti itu. Dan itu akan bikin kita jadi lebih tenang. Psikologis kita itu tidak akan terganggu. Kalau misalnya psikologis kita terganggu, ya, kita jadinya panik, ya, saham naik kita panik buy, saham turun kita panik sell, ya nggak akan benar jadinya. Nanti itu jadinya kita malah trading TikTok nggak jelas, gitu seperti itu. Jadi maksimal separuh dari dana yang ada. Itu nomor 1. Nomor 2. Pengertian mutiara terpendam yang sahamnya bisa naik hingga ratusan % atau istilah lainnya adalah multi bagger, itu bukanlah saham bagus tapi salah harga.
Melainkan saham yang fundamentalnya bagus di masa lalu, tapi sekarang kinerjanya sedang turun sehingga sahamnya juga anjlok. Ya, jadi ada banyak contohnya, misalnya perusahaan batu bara yang dulu kinerjanya bagus sehingga harga sahamnya tinggi ya, tapi begitu harga batu bara turun, sekarang ada corona dan seterusnya, kinerjanya turun, bahkan mungkin perusahaannya rugi, maka sahamnya juga anjlok. Anjloknya bisa luar biasa, misalnya tadinya 1.000, sekarang tinggal Rp100, ada saham-saham yang seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nanti kinerjanya membaik ya, istilahnya turn around, maka sahamnya bisa naik sangat tinggi. Saham yang tadinya 1.000 balik lagi turun sampai 100, Anda beli di harga 100 itu, lalu dia naik lagi, nggak usah ke 1.000, misalnya ke 500 saja, berarti naiknya sudah 5 kali lipat. Itulah yang kita sebut dengan saham-saham mutiara terpendam. Namun, juga terdapat risiko yang tinggi bahwa kinerja perusahaan ternyata tidak mampu pulih. Perusahaannya malah bangkrut, sehingga sahamnya tidak pernah naik. Tak peduli meskipun valuasinya sangat-sangat murah ya. Contohnya saham Modern Land Realty ya. Ini juga kemarin baru kita bahas ya. Dan di sini ada dua pertanyaannya. Apakah ini akan jadi calon multi-bagger atau justru gocap forever? Jadi Modern Land ini dia perusahaan properti ya. Anda nanti bisa baca analisanya di sini. Kinerjanya bagus di masa lalu, tapi sekarang dia kinerjanya turun dan sahamnya ya bahkan pada harga 200 perak saja itu PBV-nya sudah 0,4, apalagi di harga 50 PBV-nya tinggal 0,1. Jadi sangat murah, tapi dia punya utang yang besar yang berisiko gagal bayar, sehingga seperti yang tadi disampaikan risikonya juga tinggi. Ya, jadi wonderful company, mohon maaf, saham mutiara terpendam ini adalah saham-saham yang bisa jackpot ya, tapi risikonya pun besar. Nah, jadi sebaiknya kalau memang kita mau yang lebih aman, kita masuknya ke saham yang tipe wonderful company. Apa itu? Ini berbeda dengan mutiara terpendam itu tadi, yaitu adalah saham berfundamental bagus, prospek bagus, manajemen bagus, risiko bisnis rendah, dan valuasinya meskipun tidak terlalu murah, misalnya PBV-nya masih 2 atau 3 kali, tapi juga tidak terlalu mahal. Contohnya apa? Ultra Jaya. Ini bukan saham gocapan dan dia tidak akan turun ke gocap. Kenapa? Karena bahkan pada kondisi coronavirus sekalipun, ya dia jualan susu nggak terpengaruh. Susu tetap ada aja yang beli gitu seperti itu. Dan jadi dia bagus ya, risiko bisnisnya rendah. Mau ekonomi lagi naik, mau ekonomi lagi turun, ya dia tetap jualan seperti itu. Nah, dan meskipun dia valuasinya PBV-nya enggak 0, ya tapi dia tetap layak beli. Dan kalau kita beli nanti dalam jangka panjang dia akan naik. Meskipun sekali lagi naiknya tidak sampai ratusan persen ya. Mungkin dia bisa naiknya itu 30, 40, 50% dalam 1 tahun, tapi risikonya juga rendah. Jadi faktor risiko ini juga kadang-kadang orang suka lupa, tapi ini harus diperhatikan seperti itu. Jadi seperti itu, dan harga sahamnya tidak harus di bawah 1.000 ya, karena harganya 10.000 sekalipun, maka kita masih bisa membelinya sebanyak beberapa lot. Saham model Ultra Jaya ini bisa ditinggal tidur tanpa perlu khawatir IHSG naik atau turun. Jadi ini adalah tipe-tipe saham yang risikonya hampir sama rendahnya dengan instrumen seperti deposito atau obligasi. Seperti itu. Jadi nanti kita enak, psikologis kita tidak terganggu ya, kita beli lalu tidur aja seperti itu. Nah, kemudian bagaimana money manajemennya? Dan ini adalah yang bagian terakhir. Jadi dengan asumsi 20 juta itu tadi adalah separuh dari jumlah tabungan yang diterima dari perusahaan ya. Jadi yang dana yang beneran diterimanya itu 40 juta ya. Maka dana itu bisa langsung digunakan seluruhnya untuk membeli 4 hingga 5 saham berbeda dengan alokasi dana yang merata. Jadi 20 juta dibagi 4 ya masing-masing 5 juta rupiah seperti itu. Di mana 3 atau 4 saham diantaranya masuk kategori wonderful company. Jadi ini kan ada Ultra Jaya ya, kemudian masih banyak yang lain termasuk yang sekarang juga lagi ramai dibicarakan, ICBP, ya, saham ICBP, Indofood CBP yang lagi turun karena ada cerita akuisisi Pine Hill. Kemudian ada saham perbankan, ya, BRI, udah naik lagi. Kemudian ada, pokoknya perusahaan-perusahaan yang populer, yang risiko bisnisnya rendah, ya, dan punya historis bagus di masa lalu. Dan 1-2 lagi itu boleh kategori mutiara terpendam. Jadi boleh saham model MDLN ini atau saham apapun yang memang valuasinya sangat-sangat murah dan berpotensi untuk turnaround itu tetap boleh. Tapi ya alokasinya tetap harus lebih banyak di yang wonderful company itu tadi. Jadi untuk wonderful company ada 3-4 saham. Untuk yang mutiara terpendam ya 1-2 saham saja seperti itu. Jadi kalaupun ternyata yang
Mutiara Terpendam ini sahamnya perusahaannya malah bangkrut gitu. Ya nggak apa-apa, kita masih untung di saham-saham yang wonderful company ini. Kemudian kalau misalnya kita masih ada nyetor lagi 400.000 per bulan, maka ini bisa digunakan untuk menambah posisi secara bertahap di 3-4 saham wonderful company yang tadi dipegang. Berapapun harga belinya. Karena untuk saham-saham tipe wonderful inilah kita bisa menyimpannya untuk jangka sangat panjang hingga 5 tahun. Ya. Dan kalau 400.000 per bulan terus menerus, ini kan lama-lama jadi gede juga. 400.000 per bulan, berarti kalau misalnya 1 tahun sudah sekitar 4.800.000. 10 tahun ya berarti udah 40 juta sekian. Jadi lama-lama ini dananya bisa jadi besar seperti itu. 400.000 ini nggak kecil. Kalau diakumulasikan ini jadi besar. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pernah punya pengalaman ya, maka Anda bisa share pengalaman dan tips kalau Anda juga pernah mulai investasi dengan kisaran modal yang sama, sekitar 10 sampai 50 juta. Dulu pun saya sendiri waktu tahun 2010 mulai dengan modal sekitar 5 juta rupiah saja gitu. Jadi tidak ada investor besar dimanapun yang langsung pakai modal besar. Semuanya mulai dari modal kecil gitu. Jadi perbedaannya adalah ya ada yang kemudian cepat-cepat seperti itu dan ada juga yang butuh waktu lebih lama. Kemudian usulan tema untuk video berikutnya ya, dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk jadwal seminar, artikel edukasi, rekomendasi saham. Silakan kunjungi www.teguhhidayat.com, Instagram @teguhhidayat, dan untuk informasi produk-produk yang kami tawarkan bisa hubungi nomor WhatsApp berikut ini atas nama Mbak Yanti dan juga Mbak Nuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.